Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, alhamdulillah bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada panutan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada segenap keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan kajian sejarah Nabi, sirah Nabawi, dan minta maaf kalau tidak menyediakan fotokopian. Insyaallah dimaafkan Pak gurunya. Dan pembahasan kita berkenaan dengan hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Taif. Hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Taif. Setelah merasakan berbagai siksaan dan penderitaan yang dilancarkan oleh kaum Quraisy, kalau kita ke belakang gitu ya, bagaimana terjadi pemboikotan, lalu terjadi intimidasi fisik, terlebih lagi setelah wafatnya Siti Khadijah dan wafatnya Abu Thalib. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat ke Taif dalam rangka mencari perlindungan dan dukungan dari Bani Thaqif. Ya tentu berharap mereka bisa menerima dan akhirnya masuk Islam. Karena kondisi di Mekah tidak kondusif, maka mencari keberuntungan untuk melakukan dakwah di Bani Thaqif di Taif. Setibanya di Taif, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju para pemuka Bani Thaqif. Ketika datang ke satu tempat, maka biasanya yang didatangi adalah tokoh, karena mereka yang berkuasa di tempat tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang Islam dan mengajak mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ke para pemuka Bani Thaqif, ngobrol, dakwah, mengajak untuk beriman, mengajak masuk Islam. Tetapi para pemuka Bani Thaqif menolak dan dengan kasar, tidak menerimanya. Jadi mereka menolak mentah-mentah secara kasar. Yang namanya dakwah diterima atau ditolak. Rasulullah kemudian berbicara, ya kalaupun ditolak, tolong sembunyikan kedatangan saya ke sini. Ya kalau memang tidak mau menerima, tapi tolong sembunyikan kedatangan saya ke sini. Dan mereka pun tidak mau. Diajak tidak mau, diminta untuk tidak memberitakan kedatangan Rasulullah ke sini pun tidak mau. Bahkan tidak sampai di sana. Mereka akhirnya mengerahkan para orang-orang yang tidak baik, termasuk hamba sahaya, untuk melempari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan batu. Kebayang Pak? Satu, ajakan Rasul ditolak. Kedua, permohonan Rasul untuk disembunyikan pun ditolak. Dan yang ketiga, mereka mengeluarkan orang-orang jahat, para budak, diperintahkan untuk melempari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini konsekuensi dari dakwah ilallah.
Rasulullah sendiri terluka bagian kakinya. Bahkan Zaid bin Harithah yang membersamai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau yang menjadi tameng Rasul. Bagian kepalanya terluka, bahkan ada riwayat sampai mukanya itu sulit untuk dikenali. Karena beliau yang ada di depan, Rasulullah di belakang. Jadi yang jadi tamengnya Rasulullah adalah Zaid bin Harithah, melakukan perlindungan terhadap Rasul. Akhirnya Rasulullah sampai di sebuah kebun milik Utsbah bin Rabi'ah. Singgahlah di kebun tersebut dan orang-orang yang melempari yang mengejar Rasulullah itu berhenti kembali lagi ke Bani Thaqif. Setelah Rasul sampai di kebun milik Utsbah bin Rabi'ah, baru mereka balik lagi. Di kebun itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilihat oleh dua anak Utbah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menengadahkan tangan kemudian berdoa. Nah ini Bapak sekalian, di antara doa Rasulullah, Allahumma ilaika ashku dha'fi quwwati. Ya Allah, kepadamu aku adukan lemahnya kekuatanku. Wa qillata hailati, dan kurangnya kesanggupanku. Wahawani 'alan nas, dan kerendahan diriku berhadapan dengan manusia. Seperti yang putus asa sebetulnya, tapi bukan keputus asaan. Ya Allah, aku adukan kelemahanku, aku adukan sedikitnya kesanggupanku dan rendahnya diriku di hadapan manusia. Sampai dilempari, dan yang melempari itu adalah orang-orang jahat dan para budak hamba sahaya. Ya Arhamar Rahimin, Anta Rabbul Mustadafin. Wahai Dat yang Maha Pengasih, yang paling kasih di antara yang pengasih. Anta Rabbul Mustadafin. Kaulah Rabb hamba yang lemah, mustadafin. Wa anta Rabbi, dan Engkau adalah Tuhanku. Ilaman takilluni, kepada siapa Engkau akan serahkan aku. Ini bahasanya apa sekalian? Ya Allah, Engkau adalah Tuhannya orang-orang yang lemah. Engkau juga adalah Tuhanku. Kepada siapa Engkau akan menyerahkan aku? Kepada tempat yang jauh, di mana para penduduknya sangat istilahnya menyeramkan, kepada orang yang menjadi musuh yang bisa menguasai urusan. Maka selama Engkau tidak marah kepadaku, illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali, aku tidak peduli. Punten Bapak Ibu ya, ini bahasanya seperti bahasa yang putus asa kan? Ya Allah, badai kasahakeun wae mangga, badai diserahkan ke tempat yang jauh mangga, badai diserahkan ke orang yang akhirnya menguasai urusanku mangga, asal satu, Engkau tidak murka kepadaku. Asal Kau tidak murka kepadaku, aku tidak peduli. Lalu Rasulullah melanjutkan, tetapi walakin afiyataka awsa'udni. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tetapi sungguh besar nikmat yang telah Kau berikan kepadaku. Maka a'udzu binuri wajhika, aku berlindung binuri wajhika, dengan cahaya wajahmu. Alladzi asyraqat lahu az-zulumat, yang dengannya memancar baginya az-zulumat, sehingga bisa menghilangkan kegelapan-kegelapan. Cahaya yang bisa menerangi kegelapan. Cahaya yang bisa mendatangkan kebaikan, baik kebaikan dunia ataupun akhirat. Dan di bagian akhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sungguh tiada daya dan kekuatan apapun selain atas perkenan Engkau. Wala haula wala quwwata illa billah. Nah, baik Bapak sekalian, Ibu rahimakumullah. Nah, ini doanya. Berkat doa inilah akhirnya dua anak Utbah bin Rabi'ah tergerak
lalu kemudian menyuruh pelayannya, karena Rasul berada di kebun, menyuruh pelayannya untuk memberi anggur kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pelayan itu bernama Adas. Kemudian Rasulullah mengambil, tapi sebelum makan beliau mengatakan Bismillah. Sebelum makan Rasul membaca Bismillah. Nah, ketika mendengar Bismillah, Adas ini nggak biasa didengar di tempat ini, dan nggak ada orang yang baca Bismillah. Makanya Adas ini berkata, demi Allah kata-kata itu tidak pernah diucapkan oleh penduduk daerah ini. Kemudian Rasulullah bertanya, kamu dari daerah mana dan apa agamamu? Kamu dari daerah mana? Karena dia mengatakan, aku tidak pernah dengar aku baca Bismillah di penduduk. Kamu dari daerah mana dan apa agamamu? Lalu Adas mengatakan bahwa dia berasal dari Ninawa, sebuah desa di Mausil ya, sekarang. Kemudian beragama Nasrani. Lalu Rasulullah bertanya, apakah kamu dari negeri seorang soleh bernama Yunus anak Matius? Apakah engkau berasal dari daerah seorang hamba sahaya, hamba yang soleh bernama Yunus bin Matius, anak Matius? Dan Rasulullah menerangkan, Yunus bin Matius adalah saudaraku, ia seorang nabi dan aku pun seorang nabi. Ini nanti kita belajar Bapak sekalian. Jadi untuk membangun komunikasi, datang bagaimana membangun kesamaan. Beliau kan dimulai dari yang menjadi ciri khas beliau, yakni Bismillah. Lalu kemudian nanya, kamu dari mana, agama apa? Di daerah itu ternyata ada Nabi Yunus. Kau berasal dari Nabi Soleh bernama Yunus. Iya kan? Yunus itu adalah saudaraku. Dia Nabi dan aku pun seorang Nabi. Gitu ya. Setelah itu beliau Adas berlutut di hadapan Rasulullah, lalu mencium kepala, kedua tangan dan kedua kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dilempari sampai terluka, dapat hiburan dengan hadirnya Adas. Dan Bapak sekalian, nanti kita bahas berkenaan dengan Utbah bin Rabi'ah ini. Ya, bagaimana yang tadinya sangat memusuhi, tapi kemudian ada dua anaknya yang akhirnya iba menyuruh pelayannya untuk menyerahkan anggur kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu Rasulullah meninggalkan Taif kembali ke Mekah, dan sampai di Niklah Rasulullah bangun malam melaksanakan sholat. Ketika itulah beberapa makhluk Allah ya, ketika Rasulullah membacakan Al-Quran, mendengar bacaan Al-Quran Rasul, yaitu kelompok jin. Jadi kelompok jin ada yang mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa id sarafna ilaika nafaru minal jinni yastami'una al-Quran. Ingat ketika kami menghadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran. Jadi ini yang kedua. Berangkat dari Taif, lalu kemudian singgah sholat malam, dan ketika baca Quran didengar oleh kelompok jin. Dan ini juga ada di surah Jin, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Dan kelompok jin ini yang akhirnya kan menyeru kepada kelompoknya untuk mendengarkan dan masuk Islam. Gitu ya. Nah, baik Bapak sekalian, setelah itu Rasulullah tiba di Mekah. Ketika tiba di Mekah, Zaid bertanya, bagaimana kita masuk ke Mekah sedangkan kita sudah diusir dan butuh perlindungan. Rasulullah SAW, hai Zaid, sesungguhnya Allah akan menolong agamanya dan membela nabinya. Maka Rasulullah memutus seorang laki-laki dari Huza'ah menemui Mut'am bin Adi, mengabarkan Rasulullah ingin masuk dalam perlindungannya. Dan Mut'am bin Adi ini belum masuk Islam, ya, tapi beliau siap menjadi pelindung. Jadi ketika masuk harus ada yang melindungi, dan itulah Mut'am bin Adi. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa pelajaran ya, dari kisah tadi, dari kisah niatan hijrah ke Taif karena kondisi tidak kondusif, lalu sikap para pemuka Taif sampai menolak dengan kasar
dan melakukan pengusiran dengan menyuruh para orang-orang jahat dan budak melempari Rasul. Berikutnya kisah Adas yang akhirnya nyambung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya kelompok jin yang mendengar Rasulullah kemudian sangat kagum dengan Al-Quran, dan diakhiri dengan bagaimana Rasul bisa masuk kembali, ditolong meskipun dengan menggunakan bukan orang Islam, mut'am jihadi. Pelajaran yang pertama, Bapak Ibu sekalian, semua bentuk penyiksaan dan penderitaan yang dialami Rasulullah, khususnya dalam perjalanan hijrah ke Taif, hanya merupakan sebagian dari perjuangan tablignya kepada manusia. Jadi sunnatullah. Saya jalmi saya nabi, saya rasul berdakwah yang dakwahnya mulus. Tidak ada nabi dan rasul yang berdakwah yang dakwahnya mulus. Bahkan ya Rasulullah termasuk ulul azmi karena memang ujiannya luar biasa. Ulul azmi itu ada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Diutusnya Rasulullah bukan hanya sebatas bagaimana umat jadi la ilaha illallah, bagaimana umat jadi tahu ibadah, bagaimana kemudian umat jadi tahu tata cara muamalah. Jadi bukan hanya sebatas ngajarin akidah, bukan hanya sebatas ngajarin ibadah, bukan hanya sebatas ngajarin muamalah. Tetapi jauh dari itu, kaum muslimin lewat kisah ini diajari bagaimana menjelaskan pelaksanaan sabar dan terus meningkatkan kesabaran. Ya. Jadi seakan-akan kita belajar dari Rasulullah, belajar akan sabar. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. Ada sabar, ada musabarah. Ada sabar, ada musabarah. Musabarah itu ya melipat gandakan kesabaran. Jangan sampai kesabaran kita dikalahkan oleh kesabaran musuh. Ujung kemenangan itu bagi orang-orang yang sabar. Isbiru wasabiru. Dan sebagaimana Rasulullah mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana aku salat. Khudhu anni manasikakum, ambil dariku manasik-manasik kalian. Maka lewat kisah ke Taif ini seakan-akan isbir kama ra'aitumuni as-sabr, sabarlah kamu sebagaimana kalian melihat aku bersabar. Dan kesabaran Rasulullah ini kelihatan bukan? Kalau di kisah tadi tidak. Karena ketika Rasulullah habis berdoa, malaikat Jibril datang, lalu kemudian ngasih kabar, Allah mengutus malaikat penjaga gunung. Malaikat penjaga gunung datang kepada Rasul menawarkan untuk ngambil gunung Ahsabin, kemudian ditimpakan kepada orang-orang Taif. Selesai semuanya. Ya, maka Rasulullah pernah ditanya, ya, berkenaan dengan hari yang paling berat. Rasulullah pernah ditanya tentang hari yang paling berat. Dan hari yang paling berat itu ya peristiwa Taif. Ya. Wahai Rasul, pernahkah engkau mengalami peristiwa yang lebih besar, lebih berat daripada perang Uhud? Jawab Nabi, aku telah mengalami berbagai penganiayaan dari kaumku, tetapi penganiayaan terberat yang pernah aku rasakan pada hari Aqabah, di mana aku datang berdakwah kepada Ibnu Abdil Yalid, tetapi dia menolak tawaran dakwahku. Kemudian aku kembali perasaan tidak menentu sehingga aku tersentak dan tersadar ketika melihat ke atas, ternyata ada Jibril. Kemudian Jibril menyampaikan, sungguh Allah telah mendengar perkataan dan jawaban kaummu ketika Rasul ngajak. Mereka menolak dengan cara yang kasar. Mereka juga tidak mau menyembunyikan Rasulullah SAW keberadaannya, akan kedatangannya, dan mereka melakukan tindakan yang tercela dengan melempari Rasulullah oleh orang-orangnya. Kan begitu. Nah, Jibril mengatakan Allah telah mengutus malaikat penjaga gunung untuk engkau perintahkan sesukamu. Jadi ini berat loh sekali. Kata Rasul, ini yang paling berat. Ketika dakwah ditolak, lalu
intimidasi dengan luar biasa. Setelah itu datang Jibril ngasih tahu ada malaikat penjaga gunung, dan malaikat penjaga gunung menawarkan, aku disuruh oleh Allah, jika engkau mau, aku angkat gunung, aku timpakan kepada mereka. Sepunten Pak, namun Bapak nunjuk kondisi kepala rubuh, nyeri hati ku batu, terus saya datang gitu. Ya, Gitu ya. Ya kan? Dalam kondisi sedang terpuruk, terpuruk, tidak menentu, lalu datang yang memberikan pertolongan. Dan orang ini mengatakan, kalau mau, aku habisi mereka. Ya kan? Tapi Bapak sekalian, jawaban Rasulullah SAW, bahkan aku menginginkan ada keturunan mereka yang masuk Islam. Dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Allahumma fir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Jadi Rasulullah mengatakan, wahai Allah, ighfir qaumi. Ya Allah, ampuni kaumku, fa innahum la ya'lamun, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Nah, ini Bapak sekalian, sekali lagi, ini bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita agar bisa sabar, lalu seni dalam kesabaran dalam menghadapi penderitaan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana Rasul mengajarkan salat, jadi Rasul tidak hanya mengatakan innallaha ma'as sabirin, Allah itu beserta orang-orang sabar. Tetapi Rasul tidak kelihatan bagaimana sabarnya Rasul. Sekali lagi, Rasul tidak hanya menyampaikan wahyu Allah bahwa sabarlah, orang yang bertakwa itu adalah yang sabar. Ketika mendapat musibah, mereka mengatakan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak demikian. Tapi Rasulullah sendiri mengalami dalam kondisi yang luar biasa. Kalau Rasul tidak sabar, ketika ditawari, aku angkat gunung, aku timpakan ke mereka, selesai semuanya. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam, ya Allah, jangan kau sisakan seorang pun di antara mereka. Habiskan semuanya. Dan Nabi Nuh dikabulkan. Karena yang selamat adalah hanya orang-orang yang naik ke perahu Nabi Nuh. Datang banjir. Tetapi Rasul tidak. Bahkan aku berharap ada keturunan mereka yang kelak masuk Islam. Begitu. Jadi Bapak sekalian, ini bagian yang pertama. Ya, bagi para dai, bagi para penyeru agama Allah, bagi para penyeru kebaikan, maka kita belajar dari sini akan hakikat kesabaran, lalu terus melipat gandakan kesabaran, dan untuk belajar seni bersabar. Ya, seni bersabar. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan dalam setiap sirah Rasulullah bersama kaumnya, akan kita dapati setiap penderitaan yang berat disertai dengan penawar. Maka kalau bahasa Allah, innama al usri yusra. Innama al usri yusra. Bahasa Allah itu bukan inna ba'dal usri. Sekali lagi, kalau sesudah itu bahasanya ba'da. Tapi kalau bersamaan itu ma'an. Ketika ke Taif, 3 hal tadi ditolak, tidak mau menyembunyikan kedatangan, lalu kemudian mengerahkan orang-orang jahat. Tapi dalam waktu yang bersamaan, Allah datangkan adas, nyambung bersama Rasulullah, mencium kepala Rasul, mencium tangan dan kaki Rasul. Lalu kalau kita baca yang tadi juga, malam hari ketika Rasul akan ke Mekah, ternyata ketika sholat baca Quran didengar oleh jin, dan jin ini kemudian menyeru kaumnya untuk mendengarkan Quran dan untuk memeluk agama Islam. Jadi setiap kejadian tidak mungkin hanya kesulitan demi kesulitan tanpa ada kemudahan. Ya, sebagaimana ketika kita berada dalam kemudahan, tidak mungkin selamanya. Pasti suatu saat ada kesulitan. Bahkan di balik kemudahan ada kesulitan,
di balik kesulitan ada kemudahan. Nah, punten ya, ini mah hanya kita saja contohnya. Contohnya teh boga mobil teh mudah, tapi susahnya kan kudu ngabensinan, ya kan? Boga mobil teh kamana teu capek, tapi kan tiap tahun kudu memperbanyak STNK. Tapi kan KI mah kudu nyegrasi, ya kan? Tapi kan kudu ngamandian mobil. Dalam waktu yang bersamaan kita dapat manfaat dari mobil, tapi kita juga seakan diperbudak oleh mobil. Batur mah sarare yang mengelapan mobil. Ya kan? Batur mah sare tibra, ieu mah teu bisa tibra da aya ngorotak sieun mobil aya anu. Dalam waktu yang bersamaan. Sebagaimana orang yang tidak punya mobil, dalam waktu yang bersamaan dia juga dapat kebahagiaan apa? Teu kudu meuli bensin. Memang susah jalan, tapi kan teu kudu mampir ka pom. Memang susah gitu ya. Tapi kan dia mah teu kudu mikir pajak. Dia mah kan teu kudu mikir gerasi. Coba sare wae ge. Saking teu mikirna, tibra suku wae ge kaborangan. Begitu. Ya. Nah, jadi Bapak sekalian, ini dunia yang harus kita sadari. Enggak mungkin kita lurus daya masalah. Enggak mungkin. Ya, maka dalam peristiwa ini bagaimana Rasul mendapatkan penderitaan, tapi kekecewaan hati, lalu ada penawar ilahi berupa apa? Berupa hadirnya Adas. Ngobrol dari mana? Dari Ninawa. Oh, Ninawa. Ninawa itu ada saudara saya Yunus. Yunus Nabi, seorang hamba yang soleh bernama Yunus anak Matius. Kan jadi nyambung. Bapak sekalian, ini jadi seni komunikasi juga gitu. Jadi kalau kita dari mana, dari sana, kita tahu tokoh di sana, sebutkan, itu akan lebih mudah nanti komunikasi berikutnya. Ya, dari mana? Dari ini. Oh iya, tahu nggak usah ini. Oh iya, saya suka ke sana. Itu akan lebih mudah. Mungkin. Ya. Jadi kita belajar. Dan Bapak sekalian, yang kedua, bagaimana bahasa Rasul yang tidak menampakkan kesombongan, tapi bahasa Rasul yang menampakkan ketawaduan. Dia seorang nabi dan aku pun seorang nabi. Jadi Nabi Yunus dulu yang disebut, baru kemudian Rasulullah. Gitu ya. Nah, ini jadi seni juga Bapak sekalian, ya. Sekali lagi, Yunus adalah saudaraku, ia seorang nabi dan aku pun seorang nabi. Punten, ini belajar gitu ya. Ini tuh sederhana gitu. Beda Pak dengan mengatakan gini, aku ini seorang nabi, Nabi Yunus seorang nabi. Beda enggak? Seakan jadi ada nilai ini. Tapi dia itu seorang nabi, dia saudaraku, dia seorang nabi, dan aku pun seorang nabi. Tapi itu dulu. Jadi ketika ada seorang contohnya ada orang yang dikenal, kenal nggak Ustaz Anu? Oh iya, dia kan di pesantren Anu, dan saya pun di pesantren Anu. Beda bahasanya dengan ini. Dia itu pesantren sama saya. Ya kan? Dia itu satu pesantren dengan saya. Sama itu Pak. Tapi beda. Oh dia di pesantren. Saya pun satu pesantren dengan beliau. Nah ini seni. Dan itulah yang kemudian kita dapatkan dari Rasulullah SAW. Kenapa? Karena itu akan membuat komunikasi kita dengan orang yang diajak ngomong itu nyaman. Kenapa? Karena ada kesamaan. Kalau orang ngomong dengan memperlihatkan perbedaan, orang sudah bakal langsung membentengi. Jadi hati-hati. Tapi kalau kita sudah menampakkan, dari mana? Oh, saya dari Tasik. Oh Tasik. Oh di sana ada Ustaz ini, iya. Oh beliau bertahu kan, saya suka ke sana. Oh gitu. Beliau dari pesantren Anu dan saya pun kebetulan dari pesantren yang sama. Itu bakal beda. Oke Pak ya, belajar.
Sudah ya. Berikutnya Bapak sekalian. Ketiga, apa yang dilakukan oleh Zaid bin Harithah melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika ini menjadi contoh bagi kita, karena diantara wajibun nahwa Rasul, kewajiban kita terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya membela Rasul. Kalaupun Rasulullah tidak melakukan itu, contoh ketika ada kisah Rasulullah ke masjid lalu dilempari, diludahi, Rasul tidak balas. Itu pribadi Rasulnya, tapi kita orang yang mencintainya, bagaimana mungkin membiarkan Rasulullah seperti itu kan? Jadi jangan kebalik, jangan Rasulullah saja tidak marah, kenapa kita jadi sewot? Karena kecintaan kepada Rasulullah itu bagian dari kesempurnaan akidah kita. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahab. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sampai aku lebih dicintai. Ada seorang sahabat yang ditahan, lalu kemudian ditawari oleh orang-orang Quraisy, bagaimana kalau aku ganti posisimu dengan Muhammad? Apa kata dia? Lebih baik aku yang dicincang-cincang daripada Muhammad menggantikan. Aku tidak ridho meskipun hanya selembar rambut yang jatuh dari diri Muhammad. Maka orang-orang Quraisy itu kaget. Gak ada seorang yang seperti mencintai seorang Nabi Muhammad dibandingkan oleh para sahabat tadi. Dan itu Bapak sekalian, sekali lagi ini menjadi bagian dari kesempurnaan. Jadi tekengin dibalik pola pikirnya. Kamu jadi sewot nabi aja dia. Perhatikan ketika Rasulullah SAW dapat kabar perempuan lalu dilepaskan jilbabnya di pasar oleh Bani Qainuqa. Rasul marah, mengingatkan perjanjian. Lalu kemudian mereka malah menentang. Kamu menang perang Badar dari orang-orang Quraisy yang bukan ahli perang. Kami ini ahli perang. Apa yang terjadi? Rasul mengirimkan. Dan akhirnya mereka semua terusir dari Madinah. Kalau tidak ditahan sama Abdullah bin Ubay bin Salul, itu sudah habis. Kata Abdullah, ini adalah umatku. Jangan. Kata Rasul, kalau gitu keluar dari Madinah. Itu gara-gara satu perempuan. Karena bukan perempuannya, tapi melecehkan kehormatan Islam. Begitu, ya. Baik Bapak sekalian, sudah berapa tuh? 3 ya. Jadi yang pertama, sunatullah dalam dakwah akan ada ujian. Dan lewat kisah ini Rasulullah mengajarkan kita akan sabar dan musabar, melipat gandakan kesabaran. Yang kedua, berkenaan dengan setiap kejadian yang susah ada kemudahan. Itu dibuktikan dengan adanya adas serta adanya kelompok jin yang akhirnya masuk Islam. Dan yang ketiga, sikap sahabat dalam pembelaan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian. Nah, sedangkan yang keempat berkenaan dengan jin ya yang masuk Islam, itu silakan nanti lebih detail di surah jin. Karena jin itu sama seperti kita diperintah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wallahu a'lam. Maka kalau ada yang mau disampaikan, ada waktu 1 menit bertanya, nanti langsung salat isya. Silakan Pak, kalau ada yang mau ditambahkan. Nggak apa-apa. Oke, sikap saya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, minta maaf kalau belum dengan handoutnya. Dan minggu keempat ya, minggu keempat memang jadwal
Ya. Tadi Ustaz, maaf sebelum ditutup ini di luar konteks yang tadi Ustaz ya. Tadi tidak ada yang menyampaikan ya? Tidak ada kan? Saya pernah baca di strategi menelanjangi jeans gitu ya. Ya, itu salah satu aja sebenarnya. Orang yang lagi kesurupan atau di sini mungkin terangnya kemasukan jin lah gitu ya. Itu kalau kita seolah-olah peduli di buang dompet dan sebagainya itu biasanya kita malah menjadi gitu. Nah akhirnya di situ masukin aja dalam kamar, kunci. Gitu. Menurut Ustaz bagaimana itu? Gitu. Ya. Saya minta maaf bukan sarjana alam gaib. Tapi begini, yang pertama bukan sarjana. Yang sarjana alam gaib. Yang kedua, ini secara di permukaan saja, saya meyakini satu jin itu memang ada. Yang ketiga, kita juga kan diajarkan tentang ayat-ayat ruqyah. Nah, jadi jangan sampai mengusir jin dengan menghadirkan jin baru. Maka berusaha ruqyah yang syar'iah, ruqyah yang sesuai dengan syariat. Karena ada kesan kalau tidak syariah nanti diusir jin, lalu disimpenan jangan jaga jin yang baru. Nyata kayaknya. Nah, tetapi untuk detailnya, kalau saya suka ini, terus terang, saya suka bilang ada teman gitu, sudah ya, saya belajar dari ayah saya. Ayah saya kurang suka dan kebetulan kakek saya yang suka itu. Jadi kakek saya diberi kelebihan itu diantaranya ya tukang mubarak, ya, termasuk untuk para lugu. Gitu. Makanya ketika terdeteksi, ini mah lain bagian bapak antarkan ke abah. Gitu. Cuma pendeteksi awal mah gampang. Contoh punten ya, ini ada beberapa kejadian. Karena ada orang yang tidak percaya, ada sihir nggak percaya. Oh. Ada orang solehah luar biasa, ahli pengawasan luar biasa. Ternyata dia rubah dari sifat aslinya dan sampai akhirnya bukan suaminya yang dilayani, tapi laki-laki lain. Pengyuci ke, nyumbang istri ke, datang ke kontrakan gitu. Saya hanya bilang, ini kebiasaan bukan. Oh, kalau bukan kebiasaan, berarti ada sesuatu. Dan ini bukan urusan, bukan bagian saya. Ada yang kemudian telepon, memang ayah itu sihir teh ke saya. Dan saya tahu itu seorang punten ya, ustadz lah gitu, ustadzah lah contohnya. Karena ya dianggapannya sihir bangsa kita dari ya. Saya bilang, buka Al-Baqarah ayat 102. Yu'allimuna an-nasa sihra. Itu di ayat 202. Ya. Nah, saya itu seakan-akan mempertanyakan, memang kayak gitu sihir? Kan sihir itu mengendalikan orang. Kalau orang yang bukan sifatan aslinya, berarti ada sesuatu. Bisa jadi dia sedang dipermainkan oleh orang lain melalui sihir tadi. Itu bukan 1-2 kejadian, Pak. Tapi saya sendiri tidak bisa. Gitu. Makanya ini bukan bagian saya. Hubungi aja lah teman saya. Dan memang teman itu menemukan ini dan sebagainya. Setelah barang yang disimpannya tidak ada, normal. Tapi ketika barang yang dijadikan media sihirnya itu belum ketemu, biasanya susah. Ada media yang dipakai. Ya, kalau dulu itu kan sihir itu sampai kalau di tahun netizen itu sampai 8 bentuk atau berapa bentuk. Gitu. Jadi sihir ada. Ya, termasuk dengan menggunakan bantuan jin contohnya. Nah, tetapi minta maaf saya terus terang. Saya suka bilang sama teman, ya udahlah, jadi ya ganti abahnya gitu.
Saya belajar dari ayah saya gitu. Cuy mah ke Ka'bah gitu. Ya, dan ngeri Pak. Ngeri luar biasa. Kalau sudah masuk ke permainan bisa dengan, maka kalau Rasulullah contohnya teh dosa lebih gede lagi ketika seseorang berzina dengan istri tetangganya contoh. Ngeri itu. Dan itu bukan satu dua gitu. Ya. Paling saya hanya sampai di sana. Adapun kemudian di kamar tuh kalau saya ya kayak gitu ya memang sudah diruqyah harus dikeluar, tetapi dengan ruqyah yang syariah. Jadi jangan ruqyah yang ghair syariah, karena ada ruqyah yang ghair syariah. Contoh gitu ya, oh saya sudah datang ke kiai ke dan sebagainya, lalu kemudian saya diberi simpan di dan lalu kemudian ini sudah diisi nama. Gitu. Ini pakai katanya, ini dipakai, ini untuk penjagaan. Nah, jadi Bapak sekalian, maka kalau saya sama teman ngobrol, ya benar. Ya, baik. Sementara itu ya untuk alam jin. Saya meyakini jin itu ada. Pernah Pak kejadian? Saya dulu ketika sedang pesantren masih ingat ketika Pak Kiai ngobrol, ya, bisa jadi sedang ada jin yang bareng ngaji sama kita. Bahkan dulu ada Kiai yang jin dia diberikan oleh Allah sesuatu yang tidak seperti biasa normal kita dan ngaraji jin itu. Ya bisa jadi mereka sedang ngaji sama kita. Dan saya boleh itu sampaikan ke ini. Kalau ke anak-anak ini, biarin. Di sini bisa jadi ada jin yang sedang ngaji sama kita. Biarin, karena mereka juga sebetulnya dituntut untuk beribadah kepada Allah. Syariatnya sama syariat Nabi Muhammad SAW. Oke, suatu hari Bapak Ibu sekalian, ada ke Mekah Sulupan. Ya, ayah Mekah Sulupan. Kemudian akhirnya baru datang merasa bisa-bisa gitu ya. Termasuk badan hafalan jujama dibaca jujama. Kumaha cek si eta asup kana nu ngarasuk saya. Bahasa gimana? Saya hafal sama cenah da ngaji di Ustaz Cucu cenah. Nama saya disebut. Nama saya disebut. Bukan cenah terkenal di alam jin. Saya kan tidak ada di sana. Cuma ini yang mendatangi saya. Itu saya nggak serupa, nggak nyebut nama kan begitu. Ini bukan bagian saya. Hubungi aja nih, ini kan begitu. Disebut, saya juga hafal, saya ngaji sama Ustaz Cucu. Ngaji apa sih Alawiyah itu? Karena dulu ketika saya di madrasah itu ya, anak itu nggak bisa masuk kecuali harus setor satu ayat. Satu ayat boleh masuk. Anak itu boleh masuk yang sudah besar kalau sudah menyelesaikan 10 halaman. Yang tidak 10 halaman udah pulang aja. Jadi sampai seperti itu. Jadi si anak kelas 5 SD itu geus beres jujur amat. Terserah ngapal kena rek naik di luhur rek dina tetangga itu terserah. Tapi yang penting setelah hafalan saya. Maka anak kelas 5 SD itu sudah selesai jadi amat. Gitu ya. Maka pas lucu katanya, saya juga hafal itu kan saya ngaji di Ustaz Cucu. Nah langsung ya. Maka saya dari secara pribadi meyakini keberadaan karena kabar Quran, lalu kabar sejarah juga, kabar Rasulullah SAW. Lalu bagaimana mungkin kita jadi tidak percaya dengan alam jin? Cuma harus yakin jin juga makhluk Allah, sama disuruh beribadah kepada ya sesama makhluk Allah, nggak usah saling mengganggu. Allah. Jangan saling. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.